Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua diundang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yeskiel 36 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dulu saudara, sebelum saya mengenal secara pribadi siapakah Yesus itu, banyak orang mengajak atau mengundang saya untuk ke persekutuan doa, komkel, untuk ikut ibadah, misa, ekaristi, maupun kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya seperti seminar. Selalu saja saya tolak saudara dengan secara halus berbagai alasan. Nah, saya percaya saudaraku yang mendengarkan renungan pagi ini, ada juga yang pernah seperti saya ini. Saat ini saudara, saya pun mengundang banyak saudara-saudara yang lain untuk ikut kegiatan rohani. Seperti ke persekutuan, seminar, camp. Banyak juga yang menolak dengan berbagai alasan saudara. Bahkan ada yang tidak mau dan memblokir terang-terangan nomor saya di mana takut dihubungi lagi. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus kembali sampaikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah tempat penuh sukacita seperti perayaan pernikahan yang megah. Perayaan pernikahan anak sang raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan perang. Dan juga perayaan pernikahan menuju hidup yang baru dan penuh damai yang sempurna. Siapakah yang boleh datang ke pesta pernikahan anak sang raja itu? Yang boleh datang adalah saudara-saudara hanya mereka yang diberikan undangan. Israel saudara menjadi umat pilihan Tuhan dan merekalah yang memperoleh undangan itu. Tetapi sayang saudara, mereka tidak meresponi undangan Tuhan Yesus itu saudara. Kenapa? Mereka lebih penting dengan hal-hal lainnya. Hal duniawi. Bukan saja mereka mengabaikan undangan Tuhan Yesus ini saudara. Mereka menghina sang raja yang mengundang. Menangkap para utusan. Bahkan para utusan dibunuh saudara. Ini membuat murka sang raja dengan mengutus tentara-tentaranya untuk menghancurkan mereka. Dan akhirnya saudara, perhatikan, Allah sendiri turun tangan. Dia turun ke dunia, hadir di dunia sebagai anak manusia. Dialah Yesus Kristus yang akhirnya juga ditangkap, disiksa, didera, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Kita pun diundang oleh Tuhan Yesus saudara di dalam perjamuan ekaristi. Tapi seringnya kita menolak dengan berbagai alasan. Bahkan kita sendiri tak menghormati undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada pribadi kita. Kita justru saudara-saudara menikmati kehidupan duniawi kita. Kita menikmati semua yang tak disukai oleh Tuhan kita. Dulu saudaraku, seperti yang saya sampaikan di atas, selalu diundang ke persekutuan tapi saya tolak dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nyatanya saudara, saya pergi ke karaoke, ke bar, diskotik. Saya menikmati dunia maya saudara. Saya menikmati dunia saya sendiri. Saya tak peduli dengan undangan Tuhan Yesus ini.
Saya melukai Yesus. Saya menghina Yesus. Menombak lebih dalam lambung Yesus. Dengan perilaku-perilaku saya di tempat gelap itu, saudara. Nah, bagaimana dengan saudaraku terkasih saat ini? Apa respon saudaraku atas undangan Tuhan Yesus dalam perjamuan Ekaristi? Apa respon saudara atas undangan Tuhan Yesus untuk kepersekutuan, untuk ibadah, untuk seminar, camp? Adakah berbagai alasan dari saudara untuk menolaknya? Seperti diri saya dan melakukan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Janganlah saudara dengan berbagai alasan penolakan kita, namun kita menikmati keduniawian ini. Janganlah kita terus-menerus tenggelam dalam kegelapan. Kekelaman dalam hidup ini yang mendatangkan dosa seperti yang dilakukan bangsa Israel. Juga diri saya sendiri, saudara. Sehingga murka Allah turun atas kita, keluarga kita, bahkan kota dan negeri kita, saudara. Berkat-berkat yang seharusnya kita dapati, saudara, itu semua terhalang, saudara, oleh karena perilaku kita ini. Biarlah kita mau bangkit, saudara, dan sungguh-sungguh mau bertobat. Mau meninggalkan kehidupan gelap yang berdosa. Dan mau meresponi undangan Tuhan Yesus untuk hadir. Terutama, saudara, undangan perjamuan Ekaristi yang merupakan puncak kehidupan kita, saudara. Yesus ingatkan, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Matius 22 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, sering kali kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang hadir dalam perjamuan Ekaristi dengan pakaian yang tak layak, saudara. Ada yang memakai pakaian dugem, berpakaian dengan berbagai corak, membuat semua orang memandang seperti pakaian Kensi, saudara, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, saudara, ada yang hadir juga berpakaian yang tak pantas, di mana berpakaian yang penuh dengan amarah, dendam, sakit hati, kecongkakan. Diingatkan oleh Yesus kepada kita, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Mengikuti perjamuan Ekaristi, saudara-saudara, berarti kita masuk ke dalam kerajaan sorga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita juga boleh berpakaian pantas untuk menghadiri undangan Tuhan Yesus di dalam perjamuan Ekaristi. Kita mau berpakaian pesta yang bersih, saudara. Penuh keceriaan, bebas dari noda-noda dosa. Artinya, saudara, kita perlu membersihkan hati kita. Kita mau melakukan pertobatan sejati. Bukan pertobatan tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Sehingga kita layak dan pantas di hadapannya. Perenungan hari ini, saudara-saudara, menjadi refleksi untuk kita. Apa yang menjadi orientasi hidup kekristenan kita? Apakah kita menjalani hidup ini berorientasi pada kebenaran Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam kehidupan lama yang berorientasi pada hidup yang hanya mementingkan hal-hal keduniawian,
yang tidak memperdulikan kerohanian kita. Tanpa kesungguhan hati dalam mengikuti Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup dalam perintahnya. Ingat, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Biarlah kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang terpilih, saudara, dan dengan kesungguhan mau menerima panggilannya dalam menuju sukacita yang abadi. Semoga kita dapat meresponi dengan penuh kesungguhan hati dan mempersiapkan diri dengan penuh kerinduan untuk hadir setiap undangan-undangan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan selalu menyertai kita sekalian, yang selalu siap sedia meresponi setiap undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.